Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 menolak menerima Bahrain tampil di Piala Dunia 2026. Visa paspor pemain dan staf official Bahrain dicabut. Mau juara grup sekalipun di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak akan ada artinya jika panitia memboikot Bahrain karena kecurangannya ke timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain, media Inggris di luar dugaan bantu naikkan mental Indonesia dan hancurkan mental Bahrain. Kok bisa begitu? Simak ulasannya berikut ini. Alhamdulillah, ini baru benar-benar kabar super mantap. Admin yakin kalian akan sangat senang mendengar ini. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes lagi-lagi gemparkan Italia dan Eropa tepat tadi malam sampai kehebatannya diakui oleh sosok ini. Kok bisa begitu? Gimana penjelasannya? Temukan jawabannya hanya di sini. FIFA dan AFC sepakat putuskan diskualifikasi Australia U17 dari Piala Asia U17 karena cederai sportivitas sepak bola tidak mau menyerang pertahanan timnas Indonesia U17. Langsung dihukum berat denda 2 triliun rupiah dan dilarang bermain di turnamen resmi FIFA dan AFC selama 10 tahun. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini pernyataan sangat aneh kubu Australia U17 tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Putra ber-KTP Indonesia ini di luar dugaan cetak gol fantastis tadi malam, sontak gemparkan publik tanah air karena sukses bawa timnya menang telak 5-0 tanpa balas. Sosok hebat yang baru saja dinaturalisasi itu berinisial MH. Siapakah dia? Penasaran kalian? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Cie gaya bet sumpah, begini pernyataan aneh dan janggal pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard usai resmi ditunjuk Federasi Arab Saudi gantikan Roberto Mancini. Bisa-bisanya dimalah ngomong gini jelang lawan timnas Indonesia bulan depan. Fans timnas Indonesia bisa auto tertawa super ngakak melihatnya. Kok bisa demikian? Saksikan semuanya hanya di sini. Misteri di balik kesuksesan, dua hal yang harus diperhatikan Shin Tae-yong. Dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, ada dua aspek yang mungkin tersembunyi namun sangat vital. Shin Tae-yong dituntut untuk menggali potensi tim secara maksimal. Apakah Anda ingin tahu apa yang bisa menjadi kunci kesuksesan? Tonton video ini selengkapnya untuk mengetahui jawabannya. Rasakan kau kejam dibalas dengan kejam, mungkin ini karma yang langsung terbalaskan. Negara mafia memalukan kata resmi tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U17, bahkan di luar dugaan ditemani oleh rival abadi timnas Indonesia. Siapa emangnya? Kok kasihan banget? Makanya jangan sok curangi timnas Indonesia. Ini info selengkapnya. Dua pemain Jepang berkelas Liga Champions ancaman serius bagi timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi Jepang, timnas Indonesia harus waspada terhadap dua pemain kunci yang berkompetisi di Liga Champions. Kenali kekuatan dan gaya permainan mereka yang bisa menjadi tantangan berat bagi pertahanan tim. Jangan lewatkan informasi penting ini. Dukungan tak terduga, Shin Tae-yong ajak warga Korea Selatan meramaikan SUGBK. Apa yang terjadi saat Shin Tae-yong meminta dukungan dari warga Korea Selatan untuk timnas Indonesia? Dengan 1.500 tiket gratis, suasana di SUGBK dipastikan akan meriah. Simak informasi tentang strategi unik ini dan apa harapan di baliknya. Rizky Ridho dan impian internasional, reaksi pelatih Persija Jakarta yang menginspirasi. Saat Rizky Ridho didorong untuk melangkah ke luar negeri, pelatihnya memberikan reaksi yang menarik. Apa pandangannya tentang peluang tersebut dan bagaimana itu bisa mempengaruhi karier Rizky? Tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawabannya. Timnas Indonesia berpeluang emas. Arab Saudi ternyata banyak masalah.
Kabar terbaru mengungkap bahwa Arab Saudi menghadapi banyak kendala. Bocoran kelemahan Arab Saudi dibocorkan langsung oleh media Arab. Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk menghancurkan tim ini di Gelora Bung Karno? Temukan jawaban sebenarnya hanya di video ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 menolak menerima Bahrain tampil di Piala Dunia 2026. Visa paspor pemain dan staf official Bahrain dicabut. Mau juara grup sekalipun di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak akan ada artinya jika panitia memboikot Bahrain karena kecurangannya ke Timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain, media Inggris di luar dugaan bantu naikkan mental Indonesia dan hancurkan mental Bahrain. Kok bisa begitu? Simak ulasannya berikut ini. Kondisi yang tak menentu antara Bahrain dan Timnas Indonesia menarik perhatian media terkemuka asal Inggris, BBC. Dalam artikel yang dirilis pada Senin dalam kurung 21 Oktober 2024, BBC menjelaskan asal mula ketegangan antara kedua tim. Mereka mencatat dalam kasus ini Al-Kaf memberi tambahan waktu 6 menit. Bahrain mencetak gol setelah 9 menit. Media ini juga menyoroti bahwa penambahan waktu dalam sebuah pertandingan merupakan hak prerogatif wasit. Meski kontroversial, hukum permainan menyatakan bahwa waktu tambahan hanya merupakan jumlah minimum. Wasit berhak menambah jumlahnya jika diperlukan, ungkap BBC. Namun, ada kabar baik bagi Timnas Indonesia. BBC melaporkan bahwa jika Bahrain tetap bersikeras untuk tidak melanjutkan laga di Jakarta dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan meraih kemenangan otomatis dengan skor 3-0. Jika permintaan BFA ditolak dan Bahrain menolak memainkan pertandingan tersebut, maka Indonesia akan diberikan kemenangan otomatis 3-0, jelas BBC. Bagaimana menurut Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju dengan keputusan yang diambil? Ayo, berikan pendapat Anda. Alhamdulillah, ini baru benar-benar kabar super mantap. Admin yakin kalian akan sangat senang mendengar ini. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes lagi-lagi gemparkan Italia dan Eropa tepat tadi malam sampai kehebatannya diakui oleh sosok ini. Kok bisa begitu? Gimana penjelasannya? Temukan jawabannya hanya di sini. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes baru-baru ini mendapat sorotan positif atas penampilannya yang mengesankan bersama Venezia FC di Liga Italia. Dalam pertandingan pekan ke-9 pada Minggu dalam kurung 27 Oktober 2024, Venezia bertandang ke markas Monza di U-Power Stadium dan kedua tim harus puas berbagi poin dengan skor 2-2. Itzes tampil penuh dan menunjukkan performa yang solid di lini belakang. Media Tutto Mercato Web memberikan nilai 6,5 untuk penampilannya, angka tertinggi di antara semua pemain bertahan Venezia dalam laga tersebut. Dia dipuji karena berhasil membatasi ruang gerak penyerang Monza di zona pertahanannya. Menariknya, Itzes dinilai lebih baik dibandingkan rekan setimnya Svoboda yang juga mencetak gol tetapi melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan gol penyama skor bagi Monza. Svoboda hanya menerima nilai 5,5 setelah gagal memotong umpan yang berujung pada assist untuk Djuric. Sementara itu, Hubs yang menjaga sisi kiri pertahanan mendapat nilai 6, tetapi aksinya tidak terlalu mencolok karena minimnya ancaman dari lawan di sektor tersebut. Tutto Mercato Web menyoroti Itzes lebih baik dari Svoboda. Dalam duel individu, dia tak meninggalkan celah kepada penyerang Monza. Penilaian itu juga mencakup aksi cemerlangnya menutup ruang bagi Danilo D'Ambrosio di menit-menit akhir, yang memberikan setengah poin tambahan baginya. Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Jay Itzes? Apakah Anda juga mengikuti perkembangan kariernya? Ayo, bagikan pandangan Anda.
FIFA dan AFC sepakat putuskan diskualifikasi Australia U17 dari Piala Asia U17 karena cederai sportivitas sepak bola tidak mau menyerang pertahanan timnas Indonesia U17. Langsung dihukum berat denda 2 triliun rupiah dan dilarang bermain di turnamen resmi FIFA dan AFC selama 10 tahun. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini pernyataan sangat aneh kubu Australia U17 tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Australia dan timnas U17 Indonesia bermain imbang 0-0 pada matchday terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Minggu dalam kurung 27 Oktober 2024. Meski hasil ini menuai kontroversi, Australia menolak disebut bermain aman dalam pertandingan ini. Kedua tim akhirnya berhasil lolos ke Piala Asia U17 2024, namun cara mereka bermain, terutama di 25 menit terakhir, mendapat perhatian. The Joys, julukan untuk tim U17 Australia, terlihat lebih defensif dengan hanya melakukan operan-operan di area mereka sendiri sejak menit ke-55. Dalam rilis resmi, Australia mengakui strategi mereka adalah untuk tidak terpeleset dalam laga penting ini. Kedua tim berproses menuju penentuan juara grup G dengan performa yang bagus, tulis website resmi timnas Australia, socceroos.com. Mereka mencatat dengan Australia memiliki selisih gol plus 21 dan Indonesia plus 11, menghindari kesalahan di sini sangat krusial. Walaupun pertandingan berakhir tanpa gol, Australia berhasil menyelesaikan laga sebagai juara grup G dengan 7 poin dan selisih gol yang lebih unggul. Bagaimana pendapat Anda tentang strategi yang diterapkan oleh kedua tim dalam laga ini? Apakah Anda setuju dengan cara bermain yang mereka pilih? Mari kita diskusikan. Putra ber-KTP Indonesia ini di luar dugaan cetak gol fantastis tadi malam, sontak gemparkan publik tanah air karena sukses bawa timnya menang telak 5-0 tanpa balas. Sosok hebat yang baru saja dinaturalisasi itu berinisial MH. Siapakah dia? Penasaran kalian? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. FC Twente merayakan akhir pekan yang luar biasa dengan pesta gol melawan Heracles dalam lanjutan Eredivisie 2024/2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di kandang sendiri pada Minggu dalam kurung 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat, mereka meraih kemenangan besar dengan skor 5-0. Back timnas Indonesia Mes Hilgers turut berkontribusi dalam kemenangan ini dengan mencetak 1 gol pada menit ke-59. Meski tidak bermain penuh, Hilgers ditarik keluar pada menit ke-62, tetapi perannya sangat signifikan dalam laga tersebut. Selain Hilgers, pemain FC Twente lainnya juga menunjukkan performa gemilang. Ana Salahdina mencetak gol pada menit ke-42, diikuti oleh Sam Lammers di menit ke-77 dan Michel Flapp pada menit ke-3. 1 gol lainnya tercipta akibat blunder pemain Heracles, Mimir Helbenita, pada menit ke-38. Gol yang dicetak Hilgers ini adalah yang kedua untuknya di musim 2024/2025, setelah sebelumnya ia juga mencetak gol dalam laga melawan RB Salzburg di kualifikasi Liga Champions. Dengan kemenangan ini, FC Twente kini berada di posisi keempat klasemen, sementara Eredivisie 2024/2025 mengoleksi 18 poin dari 10 laga. Posisi ini membuat mereka tetap bersaing untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Apa pendapat Anda tentang performa Mes Hilgers dan FC Twente di laga ini? Apakah mereka mampu mempertahankan momentum positif ini? Mari kita diskusikan. Cie gaya bet sumpah, begini pernyataan aneh dan janggal pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard usai resmi ditunjuk Federasi Arab Saudi gantikan Roberto Mancini. Bisa-bisanya dimalah ngomong gini jelang lawan timnas Indonesia bulan depan. Fans timnas Indonesia bisa auto tertawa super ngakak melihatnya. Kok bisa demikian? Saksikan semuanya hanya di sini. Pelatih asal Prancis Hervé Renard berbicara usai ditunjuk kembali sebagai pelatih kepala Arab Saudi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Renard menggantikan posisi Roberto Mancini yang diputus kontraknya beberapa waktu lalu.
Bagi banyak orang, nama Renard sudah tidak asing lagi di Arab Saudi karena ia pernah melatih tim tersebut dari 2019 hingga 2023. Saya kembali, ujar Renard dalam wawancaranya yang dilansir dari Arab News. Ia menekankan bahwa hubungan yang terjalin dengan Arab Saudi dan para penggemar tidak akan pernah terlupakan. Saya tidak bermaksud meninggalkan Saudi, tambahnya. Tetapi ketika negara Anda mengetuk pintu Anda harus menanggapinya. Renard juga menyatakan hubungan saya dengan Saudi, para penggemar, para pemain, dan semua kenangan tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak menyelesaikan kisah saya dengan Saudi. Ia akan memimpin Arab Saudi hingga akhir 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027 di mana Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Bagaimana pendapat Anda tentang kembalinya Hervé Renard ke Arab Saudi? Apakah Anda optimis dengan langkah ini? Mari kita diskusikan. Misteri di balik kesuksesan, dua hal yang harus diperhatikan Shin Tae-yong. Dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, ada dua aspek yang mungkin tersembunyi namun sangat vital. Shin Tae-yong dituntut untuk menggali potensi tim secara maksimal. Apakah Anda ingin tahu apa yang bisa menjadi kunci kesuksesan? Tonton video ini selengkapnya untuk mengetahui jawabannya. Keyakinan timnas Indonesia sempat melambung tinggi setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kekalahan 1-2 dari Cina kembali mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pelatih Shin Tae-yong. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, setara dengan Cina, dan 2 poin di belakang Australia yang menduduki posisi kedua. Dari 6 laga tersisa, 4 diantaranya merupakan laga kandang melawan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski tantangannya berat, timnas Indonesia diharapkan meraih hasil positif di laga-laga kandang ini untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga mendapatkan kritik setelah mengubah susunan pemain saat kalah dari Cina. Banyak yang beranggapan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini masih terus bereksperimen dengan taktik dan formasi Garuda. Meski terdapat banyak pemain naturalisasi, sudah saatnya Shin Tae-yong mempertimbangkan komposisi pemain yang bisa disebut sebagai winning team. Diharapkan ia mampu menetapkan susunan pemain terbaik alih-alih melakukan pergantian mendadak saat strategi yang diterapkan tidak berjalan sesuai rencana. Apa pendapat Anda tentang situasi timnas Indonesia saat ini? Apakah Anda optimis dengan kemungkinan perbaikan di laga-laga mendatang? Mari kita diskusikan. Rasakan kau kejam dibalas dengan kejam. Mungkin ini karma yang langsung terbalaskan. Negara mafia memalukan kata resmi tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U17, bahkan di luar dugaan ditemani oleh rival abadi timnas Indonesia. Siapa emangnya? Kok kasihan banget? Makanya jangan sok curangi timnas Indonesia. Ini info selengkapnya. Piala Asia U17 AFC 2025 akan menjadi edisi ke-20 dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah yang berlangsung dari 3 hingga 20 April tahun depan. Selain tuan rumah, 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik berhasil mengamankan tiket ke putaran final. Tim-tim besar seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Uzbekistan, Irak, dan Oman sukses melaju ke babak utama. Sementara itu, timnas Indonesia U17 juga memastikan 1 tiket lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Namun nasib apes harus dialami oleh Malaysia, Iran, dan Qatar yang gagal melangkah ke putaran final. Praktis hanya Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang menjadi wakil Asia Tenggara. Bagaimana pendapat Anda tentang keberhasilan timnas Indonesia U17 dan tim-tim lainnya? Apakah Anda optimis dengan peluang mereka di Piala Asia U17 mendatang? Mari kita diskusikan. Dua pemain Jepang berkelas Liga Champions ancaman serius bagi timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi Jepang, timnas Indonesia harus waspada terhadap 2 pemain kunci yang berkompetisi di Liga Champions. Kenali kekuatan dan gaya permainan mereka yang bisa menjadi tantangan berat bagi pertahanan tim.
Jangan lewatkan informasi penting ini. Lini belakang timnas Indonesia harus tetap waspada menjelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang di grup C. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Jepang memiliki penyerang yang sangat mengesankan, Ayase Uda, yang baru saja mencetak gol perdananya di Liga Champions Eropa saat Feyenoord mengalahkan Benfica 3-1 pada Kamis (24 Oktober 2024). Selain itu, Takumi Minamino juga menunjukkan performa apik bersama AS Monaco di kompetisi yang sama. Gol udah tercipta di menit ke-12 dibantu umpan Igor Paixão dari sisi kiri membuka jalan bagi kemenangan Feyenoord yang kini berada di posisi 13 dengan 6 poin. Udah bergabung dengan Feyenoord pada musim panas lalu dari Cercle Brugge. Sejak muda, ia telah membela timnas Jepang di berbagai level dan kini rutin tampil di tim senior Samurai Biru. Ia telah mencatat 30 penampilan dan 14 gol untuk Jepang, termasuk 2 gol saat mengalahkan Indonesia 3-1 di Piala Asia 2023. Terakhir, ia juga mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-0 Jepang atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Takumi Minamino tampil gemilang bersama AS Monaco, mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 5-1 atas Crvena Zvezda di Liga Champions (22 Oktober 2024). Dengan 4 gol, Minamino kini menyamai rekor Shinji Kagawa sebagai pemain Jepang pertama yang mencetak 4 gol di Liga Champions. Bagaimana pendapat Anda tentang persiapan timnas Indonesia menghadapi tantangan ini? Apakah Anda yakin mereka bisa mengatasi ancaman dari pemain-pemain Jepang yang sedang dalam performa puncak? Mari kita diskusikan. Dukungan tak terduga, Shin Tae-yong ajak warga Korea Selatan meramaikan SUGBK. Apa yang terjadi saat Shin Tae-yong meminta dukungan dari warga Korea Selatan untuk timnas Indonesia? Dengan 1.500 tiket gratis, suasana di SUGBK dipastikan akan meriah. Simak informasi tentang strategi unik ini dan apa harapan di baliknya. SHIN Tae-yong meminta warga Korea Selatan untuk turut mendukung timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnas Jepang. Pelatih timnas Indonesia ini meyakini bahwa dukungan tersebut bisa menjadi cara yang tidak biasa untuk meningkatkan kekuatan timnya. Menurut laporan Yonhap News Agency, Shin Tae-yong telah menyampaikan permohonannya kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan di Indonesia, Song Chang-geun. Dalam rencananya, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia, sehingga mereka dapat memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia di SUGBK. Shin Tae-yong percaya bahwa dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menekankan bahwa dukungan kuat dari Korea Selatan dapat meningkatkan motivasi skuad Garuda untuk meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, ujar Shin Tae-yong. Seperti dilansir dari YNA. Bagaimana pendapat Anda tentang inisiatif ini? Apakah Anda yakin dukungan dari warga Korea Selatan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia? Mari kita diskusikan. Rizky Ridho dan impian internasional, reaksi pelatih Persija Jakarta yang menginspirasi. Saat Rizky Ridho didorong untuk melangkah ke luar negeri, pelatihnya memberikan reaksi yang menarik. Apa pandangannya tentang peluang tersebut dan bagaimana itu bisa mempengaruhi karier Rizky? Tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawabannya. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena memberikan tanggapan terkait pemainnya, Rizky Ridho, yang didorong oleh rekan-rekannya di timnas Indonesia untuk berkarier di luar negeri. Meskipun Pena enggan berkomentar lebih jauh tentang hal itu, ia mengaku senang dengan penampilan Ridho dalam beberapa laga terakhir. Rizky Ridho memang belakangan ini menjadi sorotan terutama setelah beberapa pemain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner menyarankan agar ia mencoba peruntungan di luar negeri. Namun berbeda dengan Prapanca, Pena memilih untuk tidak membahas peluang Ridho bermain di luar negeri.
Saat ini, Ridho merupakan bek andalan di Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta. Soal Rizky Ridho, saya tak mau berkomentar, kata Pena dalam konferensi pers pasca laga kontra Arema FC yang dikutip pada Minggu dalam kurung 27 Oktober 2024. Pena lebih memilih untuk menyoroti penampilan bagus Ridho dalam laga melawan Arema FC, di mana Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 2-1. Dia membuat penampilan yang bagus hari ini melawan Arema FC. Itu tentu membahagiakan untuknya dan untuk tim, tambah pelatih asal Spanyol itu. Kini menarik untuk menantikan kelanjutan karya Rizky Ridho. Akankah ia benar-benar melangkah ke luar negeri atau tetap bertahan di Persija Jakarta? Apa pendapat Anda tentang potensi karya Ridho? Mari kita diskusikan. Timnas Indonesia berpeluang emas. Arab Saudi ternyata banyak masalah. Kabar terbaru mengungkap bahwa Arab Saudi menghadapi banyak kendala. Bocoran kelemahan Arab Saudi dibocorkan langsung oleh media Arab. Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk menghancurkan tim ini di Gelora Bung Karno? Temukan jawaban sebenarnya hanya di video ini. Timnas Arab Saudi menghadapi situasi sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelang laga melawan Timnas Indonesia. Dalam 4 laga awal mereka hanya berhasil meraih 1 kemenangan melawan Cina dan mengecewakan di kandang sendiri dengan hanya 2 poin dari 3 laga, kehilangan 7 poin penting. Sisa 1 laga putaran pertama melawan Australia pada 14 November akan berlangsung di kandang lawan, diikuti putaran kedua melawan Indonesia pada 19 November. Apa yang perlu dibenahi? Berikut ulasan dari media lokal Al-Watan. Deretan kekurangan Arab Saudi, serangan Timnas Arab Saudi dinilai masih kurang efektif dengan identitas permainan yang belum solid. Dari 3 gol yang dicetak dalam 4 laga, semuanya berasal dari pemain tengah dan bek Musab Fahd Al-Juwair melawan Indonesia dan 2 sundulan Hasan Kades Mahboop melawan Cina. Sementara itu, lini depan belum memberikan kontribusi yang diharapkan. Strategi pelatih Roberto Mancini yang mengandalkan 1 striker pun dianggap kurang variatif. Oleh karena itu, perbaikan serangan dengan latihan intensif dan penambahan pemain di area lawan perlu dilakukan. Di lini pertahanan, tim telah kebobolan 4 gol, 3 diantaranya terjadi di kandang meskipun menggunakan formasi defensif. Kelemahan terlihat dalam menghadapi umpan, silang, dan bola mati yang harus ditangani dengan latihan yang lebih fokus. Perpaduan antar lini yang rendah juga menjadi masalah, membuat lawan lebih mudah mengontrol bola. Training camp berikutnya akan menekankan pada perpaduan tim, mempersempit ruang lawan, dan latihan efektif untuk merebut bola. Selain itu, faktor psikologis juga menjadi isu. Tim dinilai kurang siap mental setelah periode berat pada bulan Oktober lalu. Diharapkan training camp akan mencakup sesi psikologis untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri pemain. Bagaimana menurut Anda mengenai situasi yang dihadapi Timnas Arab Saudi? Apakah Anda melihat peluang bagi Timnas Indonesia untuk mengambil keuntungan dari kondisi ini? Mari kita diskusikan.